Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil bashariyah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani al-aizza, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Nurul Mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lembuak Narmada. Ngiring ucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Dia karuniakan kepada tiang penunggu sami, nikmat yang Dia berikan kepada kita semua, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir yang bisa kita lihat, saksikan, rasakan langsung, dan nikmat batin, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketenangan, ketentraman yang senantiasa kita harus syukuri juga. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cepat bangun subuh. Cepat bangun dan kemudian menghadiri salat subuh, dan kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Untuk kemudian kita duduk setelah salat subuh ini di majelis zikir ini. Kita duduk di majelis zikir ini, majelis ilmu ini, sampai nanti waktu syuruk, terbit matahari, kita sholat 2 rakaat. Niatnya sholat sunat syuruk 2 rakaat, baru kemudian kita keluar dari masjid. Insya Allah dengan itu kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, bahwa diberikan pahala seperti pahala haji dan umrah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, majelis ilmu kita ini di Masjid Nurul Mukmin, dan majelis ilmu di masjid itu punya kelebihan dari majelis-majelis ilmu di luar masjid. Mengadakan majelis ilmu atau mengadakan pengajian, ta'lim, itu utama. Dari segi amal dia adalah amal yang utama. Namun tempatnya di masjid, di madrasah bagus, di rumah bagus, di mana saja bagus, tapi yang lebih bagus, lebih utama adalah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw roha la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu kataballahu lahu minal hasanat mithlal haji tammatan hajjatuhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis hasan. Siapa yang datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala pagi atau sore hari atau petang hari, dia datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk belajar atau mengajarkan kebaikan. Dia tidak datang kecuali untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, maka Allah catat baginya hasanat, ya, kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala mithlal haj, seperti orang yang berhaji, tammatan hajjatuhu, yang sempurna hajinya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, dengan kita rauh hadir di masjid seperti ini, subuh seperti ini, pagi-pagi hari seperti ini, terlalu banyak kemuliaan, terlalu banyak pahala, terlalu banyak kebaikan yang kita dapatkan. Kebaikan, pahala sholat subuh secara berjamaah itu sendiri pahalanya Masya Allah. Kalau kata Rasulullah SAW, kalau seandainya orang tahu ada apa pada sholat subuh berjamaah, pada sholat isya berjamaah, maka dia akan mendatangi kedua sholat tersebut sekalipun dengan cara merangkak, saking utamanya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa
Siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia seperti sholat malam semalam suntuk. Ya, dia seperti sholat malam semalam suntuk. Itu utamanya sholat subuh berjamaah. Dan bahkan qobliyah subuh berjamaah, qobliyah subuh, ya, qobliyah subuh, sholat sunat qobliyah sebelum subuh nikah, itu kata Rasulullah SAW, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, si luar biasa, saking luar biasanya sholat sunat qobliyah subuh itu. Apalagi sholat subuhnya, kita sholat subuh, kita sholat sunat qobliyah subuh, kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk setelah sholat subuh berjamaah ini kita tidak langsung pulang, tapi kita duduk zikir, kita duduk menuntut ilmu seperti ini, kemudian kita sholat sunat nanti, ya, setelah terbit matahari, tapi tidak langsung setelah terbit matahari, ya, tapi kita tunggu beberapa menit, ya, 8 menit paling tidak, kemudian kita sholat sunat syuruk, insya Allah pahalanya seperti, ya, haji dan umrah yang sama percis kata Rasulullah SAW. Wabil khusus kita ngaji, kita belajar, kita ta'allum, kita thalabul ilmi seperti ini, ya, punya pahala sendiri yang tadi saya bacakan hadisnya. Alhamdulillah, karenanya kegiatan di masjid wabil khusus pagi hari seperti ini penuh dengan keberkahan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah kegiatan umatku yang mereka lakukan pada pagi hari. Jadi kegiatan yang kita lakukan pada pada pagi-pagi hari seperti ini, itu didoakan berkah oleh Rasulullah SAW. Coba kita lihat apapun kegiatan kita, kalau kita lakukan pada pagi-pagi sekali, seperti ini, itu dia tumbuh dan berkembang. Keberkahan itu artinya al-ziyadah wan nama fil khair. Az-ziyadah wan nama fil khair. Tambah dan tumbuh dalam kebaikan, dalam hal yang positif. Ngiring pengajian kita niki, masya Allah, pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iya kan? Tambah pesertanya, tambah kebaikan yang lebih-lebih lagi, tambah kebaikan yang kita dapatkan. Mungkin sedikit yang kita dapatkan pada pengajian subuh seperti ini, tapi berkah. Dan berkah ini yang kita cari. Berkah ini yang kita cari. Sedikit ilmu yang kita dapatkan, tapi berkah. Bagaimana contoh berkahnya? Kita amalkan dia ilmu yang kita dapatkan itu. Ya, terasa dia melekat ilmu tersebut. Kemudian kok merasa kita lebih baik jadinya dengan kita mendapatkan ilmu yang kita dapatkan pada pengajian subuh hari seperti ini. Nah, ini contoh, ini berkah namanya. Berkah, pengajian yang berkah, kegiatan yang berkah. Jamaah sekalian rahimakumullah, karenanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bisa cepat bangun subuh, bangun pagi hari, kemudian kita melaksanakan sholat subuh dan berkegiatan seperti ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di luar sana tidak sedikit yang mungkin sampai jam sebegini ini masih tidur, masih ngorok, masih memperbaiki selimutnya, ya, apalagi di suasana rumahnya misalnya dengan full AC misalnya gitu, ya, nyaman, enak, nyenyak tidurnya gitu, ya, mungkin bisa jadi masih tidur pada saat seperti ini. Nah, ini kan, ya, kita alhamdulillah, ya, bangun, ya, baik mungkin kita pasang jam beker atau tanpa jam beker sudah, ya, minger kalau bahasa Sasaknya, sudah, ya, menyesuaikan diri, gitu, ya, kapan subuh, itu sebelum subuh kita sudah bangun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat ini. Salawat serta salam atas Rasulullah SAW, untuk keluarga, sahabat dan pengikut beliau SAW. Ini kita berselawat untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, renungan kita pada pagi hari ini adalah salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah.
Saya sering mengaji ini selalu membahas hadis-hadis yang ada pada kitab Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Karena hadis-hadis yang ada di hadis Arba'in ini, kata beliau, sebagian besarnya adalah qawaiduddin, adalah kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah beragama yang mesti kita ketahui setelah kita mengetahui Al-Quranul Karim. Ya, kaidah-kaidah dalam beragama, hal-hal yang prinsip dalam beragama, hal-hal yang sangat prioritas untuk kita ketahui. Karenanya, ya, pada kesempatan kali ini kita membaca salah satu hadis Nabi SAW. Wabil khusus dalam hal ini, dalam kesempatan kali ini, hadis yang ke-25 kita akan baca, kita akan renungkan, kita akan ambil intisari dari hadis ini, ya, untuk jadi pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis itu ada sanadnya, ada matannya. Sanad dan matan, ya. Ini harus ada, ini unsur hadis. Tidak boleh tidak, harus ada niki dalam hadis sanadnya dan matannya. Apa itu sanad? Sanad itu adalah mata rantai perawi hadis, ya, yang menyampaikan kita kepada matan atau teks hadis. Ya, itu perawi, itu sanad, yakni mata rantai perawi hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis, yang mengambil dan menyampaikan hadis, ya, sampai dari Rasulullah SAW. Itu yang disebut sebagai sanad. Nah, kemudian matan adalah teks hadisnya. Ini unsur hadis itu. Berarti unsur hadis itu ada 3, bisa kita sebut. Pertama adalah sanad, yakni mata rantai orang-orang yang meriwayatkan hadis, karena hadis ini nyampe ke kita, ya, tidak melalui SMS atau melalui WA atau melalui tulisan langsung dari sahabat, melalui Rasulullah SAW gitu, tidak, ya, tapi melalui riwayat, disampaikan secara langsung oleh Rasulullah SAW kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, dan seterusnya sampai ke ulama-ulama mukharrijul hadis, perawi hadis yang mengkodifikasi hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, dan seterusnya itu. Contohnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, dicatat, dikodifikasi hadis ini, maka tuntas sudah, kemudian periwayatan hadis itu tidak dilanjutkan, sekalipun boleh dilanjutkan untuk menjaga adat atau kebiasaan bersanad, tapi sampai orang yang mengkodifikasinya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim misalnya, itu sudah tuntas, sudah hadis itu diriwayatkan, ya, bisa kita langsung ambil dari kitabnya karena dia sudah ditulis di kitab, ya. Dalam hal ini hadis ini ditulis dalam kitab Imam Muslim, yakni Sahih Muslim, namanya Al-Jami' Sahih Muslim. Beliau ambil dari gurunya sampai Abu Dzar ngambil dari Rasulullah SAW. Ini sanad, mata rantainya, dan orangnya namanya perawi, yakni orang yang meriwayatkan, yang mengambil dan menyampaikan hadis, ini perawi hadis. Kemudian matannya adalah teks hadisnya. Teks hadisnya ini namanya matan hadis, yakni teks hadisnya, baik qauli maupun fi'li, takriri dan seterusnya. Nah, hadirin rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kita menyebut, kalau disebut sahabat itu kita mendoakan sahabat radhiyallahu anhu, karena kita ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kalau ahlul bid'ah seperti Syiah misalnya, itu tidak mau mengatakan radhiyallahu anhu kepada sahabat Rasulullah SAW, karena mereka menuduh para sahabat bermacam-macam, ya. Mereka menuduh sahabat melakukan hal-hal yang tidak benar, ya. Bahkan ada yang mengkafirkan sahabat, nauzubillah. Nah, ini
Ini ahlul bid'ah, tidak kita termasuk, nauzubillah kita termasuk dari ahlul bid'ah ini. Tapi kita adalah ahlus sunnah yang memegang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara keyakinan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah bahwa semua sahabat adalah udul, semua sahabat adalah adil, baik, bagus agamanya dan hafalannya. Tidak fasik, tidak ada sahabat yang fasik. Ya, karena semua sahabat itu adalah udul. Nah, termasuk adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kalau kita sebut sahabat, kalau ada sahabat kita sebut, kita baca nama sahabat, kita doakan sahabat sesuai dengan yang ada dalam yang diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa sahabat itu telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, ya, idzu bay'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah SWT telah ridha terhadap orang-orang beriman ketika mereka, ya, membaiatmu di bawah pohon itu. Nah, ini, ya, menunjukkan bahwa sahabat itu telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terdepan adalah Umar bin Khattab saat itu yang membaiat Rasulullah SAW, baiatur ridwan. Yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah baiatur ridwan. Nah, berdasarkan ini dan ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu, ya, adalah orang-orang yang utama. Ya, mereka lah yang mengambil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil agama ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyampaikan ke kita. Ya, karenanya mereka kita cintai, dan ini diantara konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah yang selalu kita ucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yaitu kita mencintai siapa yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni para sahabatnya. Rasulullah sangat mencintai para sahabat. Ya, Rasulullah SAW mencintai para sahabat. Ya, karenanya kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, ya, bahwa anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada beberapa orang ini pada suatu ketika, kalau menggunakan bahasa kita ini, pada suatu hari ada beberapa orang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini sahabat Nabi berarti, karena sahabat itu adalah ini definisi sahabat. Siapa sahabat Nabi itu? Sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa mata 'alal iman. Orang yang ketemu dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan iman. Meninggal dalam keadaan iman, menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat. Kalau dia hidup di zaman Nabi tapi tidak ketemu dengan Nabi, kayak Uwais Al-Qarni misalnya, dia beriman. Dia hidup di zaman Nabi tapi dia hidup di Yaman, ya, tidak sempat ketemu dengan Nabi, maka dia disebut bukan sahabat, akan tetapi tabi'i, tapi dia disebut sebagai tabi'iyun mukhadram. Tabi'i mukhadram namanya. Tabi'i itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat dan meninggal dalam keadaan iman, itu tabi'i. Nah, kalau sahabat kembali adalah orang yang beriman kepada Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan iman. Itu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sengaja saya bahas sedikit, kita angkat sedikit sejarah ini, ya, karena mereka lah, ya, yang punya jasa besar, kemudian nyampe kepada kita Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran agama ini, dan mereka berdakwah dulu, ya, sehingga nyampe rahmat Allah ini, Islam ini, iman ini, Islam ini nyampe kepada kita. Karena keutamaan siapa? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin niki sekarang ini semakin berkembang ajaran Syiah yang mencaci maki sahabat, tidak mau menghormati, menghargai sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat. Berkembang di Indonesia ini dan bahkan di Lombok ini, ya. Mohon maaf, di sini yang dia berkembangnya di Lombok Tengah, di bagian Kopang nih, dan di Ampena. Kalau di Lombok ini, di Sumbawa juga ada berkembang, di KSB juga ada, di beberapa tempat berkembang nih ajaran nih, dan dia diam-diam caranya ngerekrut jamaah nih, hati-hati pengajiannya nih sembunyi-sembunyi, karena yang diajarkan nih adalah hal yang tersesat,
Ya, di antara ajaran intinya adalah mereka apa? Mencaci maki sahabat, mereka mengkafirkan sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar. Coba, kalau sudah sahabat ini dikafirkan, gugur sahabat, terus dari mana kita ngambil agama kita ini? Nah, itu sebabnya ajaran agama mereka itu tidak keruan-keruan, dari hawa nafsu sudah gitu. Karena tidak ngambil agama dari sahabat. Kalau sahabat sudah gugur, hancur sudah Islam ini. Karenanya mereka ini dibuat oleh Yahudi sesungguhnya gitu. Dan mohon maaf, di Indonesia ya cukup berkembang. Kita tidak tahu kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap umat Islam. Bisa jadi di balik itu ada tangan-tangan Syiah di balik itu. Selain tangan-tangan komunis, mereka berkolaborasi dengan komunis. Nah niki, mumpung kita bahas niki, ada sahabat niki, ya sahabat-sahabat niki, ya adalah orang-orang yang masya Allah, mengimani Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW, dan mengamalkan ajaran agama ini, ya, mengamalkan ajaran agama ini dengan ideal, sampai disebutkan dalam salah satu hadis, ashabi kan nujum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat-sahabatku adalah bagikan bintang gemintang. Sekalipun ada yang mempermasalahkan status hadis ini gitu. Bagikan bintang gemintang, yakni top semuanya gitu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ya paling tidak kita mendoakan sahabat itu. Ini contohnya ya, Abu Dzar meriwayatkan, nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat itu ya karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang diutus Nabi di tengah-tengah mereka, mereka tidak mau ketinggalan, tidak mau sedikit bertemu dengan Nabi, enggak. Mereka sering ketemu dengan Nabi, belajar langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ya, riwayat-riwayat hadis itu Nabi selalu disertai oleh para sahabat di masjid, apalagi di masjid ya. Banyak sahabatnya, banyak sahabat yang bersamai beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kita ambil pelajaran dari ini, jamaah rahimakumullah ya. Pertama adalah semangat untuk belajar agama, semangat untuk belajar agama, semangat untuk menanyakan tentang agama, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita segan-segan, jangan kita malu, jangan kita malah sombong untuk bertanya kepada ulama. Ya, ini contohnya para sahabat datang kepada Nabi. Beberapa orang datang kepada Nabi untuk bertanya tentang agama, bertanya tentang hal yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Laki maupun perempuan. Dalam riwayat lain disebutkan itu Aisyah dan beberapa orang sahabat perempuan datang kepada Nabi, bertanya kepada Aisyah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanya, ngaji, belajar. Nah ini kita ambil semangat ini dari sahabat Nabi ini. Mereka datang kepada Nabi dan mereka mendatangi ilmu itu, ya, mendatangi ilmu itu, datang ke ulama, datang ke masjid, ya, ngaji, belajar. Jangan cukup dengan, mungkin apalagi dengan sekarang ya, kita bisa belajar lewat YouTube, belajar lewat media ya, lewat TV, lewat lewat menggunakan HP misalnya gitu. Ya, betul. Ya kita belajar lewat itu juga. Lewat ulama-ulama kita gitu yang muktamad gitu ya. Tapi sebagaimana sahabat ini mendatangi ulama, datang ke masjid, datang ke guru, itu utama. Itu asalnya, itu jangan kita tinggalkan. Kedua juga ini artinya kita tidak jauh dari ulama. Mereka para sahabat ini tidak jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu dekat dengan Nabi. Umar bin Khattab agak jauh rumahnya, gantian dia dengan tetangganya untuk datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi. Dan sangat dekat dengan Nabi. Makanya Nabi dalam riwayat-riwayat ya, dari beliau sallallahu alaihi wasallam itu sering menyebut Abu Bakar dan Umar, ya, didampingi oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar Umar ini sangat dekat, ya. Nah, para sahabat-sahabat lain juga demikian, ya, sering ketemu Nabi, dekat dengan Nabi, ya, tidak jauh-jauh dari Nabi SAW. Begitu pula kita, ya, tidak jauh dari ulama.
apalagi dalam masalah pemahaman, dalam masalah pemikiran, dalam masalah pengamalan keagamaan. Jangan jauh dari ulama yang muktamad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf karena sekarang kita belajar dengan gampang lewat YouTube, lewat media ini gitu ya. Jangan karena ini kita kemudian tidak pernah datang ke ulama, kemudian jauh dari ulama, atau tidak, lebih-lebih lagi adalah tidak mengambil ilmu daripada ulama. Dan petuah fatwa dan petuah ya arahan daripada ulama dalam masalah, dalam berbagai macam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan sosial, ekonomi, ya, budaya, politik, ya, seterusnya. Ini arahan agama yang kita dapatkan dari ulama, itu yang kita utamakan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau sudah umat jauh dari ulamanya, gampang kemudian mereka dirusak, ya, pemahamannya, dirusak pemahamannya, selesai sudah, sehingga keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang juga banyak ini, ya, karena jauh dari ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, jarang ngaji, jarang belajar, ya, jauh dari ulama. Kemudian ada yang bukan ulama, ya, bawa paham baru, bawa paham yang enggak, sehingga kemudian tersesat. Paham, tiba-tiba ada yang bawa paham misalnya enggak perlu sholat. Niki ada enggak di masyarakat kita? Ada saja ini. Hati-hati nih. Atau yang lebih parah lagi, paham dalam masalah akidah. Ada Ahmadiyah yang bawa Ahmadiyah. Ternyata pengikut Ahmadiyah yang paling banyak itu orang Lombok. Pengikut Ahmadiyah yang mengatakan ada nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad. Itu orang Lombok. Ya, niki mohon maaf, sampai sekarang militan sekali dia. Itu masih udah puluhan tahun dia ditempatkan di tempat khusus ini di Mataram. Ndak kunjung kembali ke pemahaman yang benar. Tetap mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi. Nah, ini contohnya berbahayanya ini. Kalau tidak kita dekat dengan ulama, tidak kita ngaji dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muktamad, atau kita jarang ngaji. Nah, ini gampang kemudian dibelokkan pemahamannya, tersesatlah kemudian jadinya. Ya, kena Ahmadiyah lah, atau kena Syiah lah, ya, kena lebih-lebih lagi kalau pemahaman yang liberalisme lah, sekulerisme lah, liberalisme, dan paham-paham yang sudah difatwakan oleh MUI sebagai paham yang sesat dan menyesatkan. Nah, ini karenanya kita belajar dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang datang kepada Nabi menanyakan tentang urusan agamanya. Ini untuk kita dekat dengan ulama, dekat dengan ulama, kita rajin belajar, rajin ngaji, belajar ilmu yang benar, dari ulama yang muktamad, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sangat-sangat penting sekali. Jangan sampai kita kurang ngaji, jangan sampai kita jauh dari ulama yang muktabar, ulama yang muktamad. Nah, kembali, sahabat-sahabat Nabi ini datang belajar kepada Nabi SAW, datang bertanya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kata mereka, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaqun bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, kami ini kan kita ini ada yang Allah karuniakan harta banyak, ada yang Allah karuniakan sedikit harta, atau bisa kita sebut sebagai ada yang kaya, ada yang miskin gitu. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya itu mereka telah mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, wahai Rasulullah, dengan mereka bersedekah, dengan beramal soleh dengan hartanya, bersedekah, memberikan makan, ya, berzakat, memberikan infak. Ya, berinfak nike artinya membelanjakan harta, misalnya diantaranya membelanjakan harta untuk keluarga, nike ini kan disebut sebagai infak. Niki juga bernilai sedekah dan seterusnya gitu ya. Mereka beramal soleh dengan harta mereka, ya, itu mereka sudah mendapatkan pahala yang banyak, wahai Rasulullah. Sementara kalau beramal soleh dengan selain harta, seperti puasa,
sholat, nikah, mereka juga melakukan. Sebagaimana yang kami lakukan, kami bisa melakukan amal soleh yang tidak dengan harta, seperti puasa, sholat. Itu kami lakukan, mereka juga lakukan. Mereka punya kelebihan, mereka punya hal yang lebih, wahai Rasulullah gitu. Mereka telah mendapatkan pahala yang banyak dengan harta mereka, dengan beramal soleh dengan harta mereka. Sementara mereka mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaqun bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Mereka dapat pahala dengan bersedekah dengan harta mereka itu, wahai Rasulullah. Bagaimana ini, wahai Rasulullah? Kira-kira begitu. Dari pertanyaan ini kita bisa simpulkan, hadirin rahimakumullah, bahwa amal soleh itu ya ada 3 macam. Ya, kalau dilihat dengan apa digunakan, dengan apa orang beramal soleh itu ada 3 macam. Pertama adalah amal soleh yang melakukan amal soleh itu, atau amal soleh, atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai amal soleh, yakni maliyah, yakni amal soleh yang orang beramal soleh dengan menggunakan harta, harta. Nah ini bersedekah, mulai dari yang wajib-wajib ya, berzakat, bersedekah, berinfak, berwakaf, ya, memberikan makan, santunan dan seterusnya. Itu beramal soleh dengan harta. Ini namanya amal soleh maliyah. Maliyah. Amal soleh yang menggunakan harta. Ya, karenanya ini kita bersemangat untuk bekerja, beramal, sehingga kemudian Allah berikan kita harta yang dengan itu kita beramal soleh. Kita beramal soleh. Nah ini dalam hadis lain disebutkan ya, bahwa boleh kita kalau bahasa ininya ghibthah, iri dalam kebaikan, termasuk iri terhadap orang yang punya harta tapi dia gunakan hartanya untuk beramal soleh. Ini boleh kita iri dalam hal ini. Kalau selain itu tidak boleh kita iri terhadap orang yang punya harta. Ya, kalau iri supaya hartanya hilang, itu iri yang haram itu. Ini iri yang diharamkan itu. Yang kata Rasulullah SAW, dia membakar amal soleh, pahala amal soleh. Wal'iyadzubillah, ini dari penyakit hati namanya iri ini. Nah, tapi kalau kita iri, ya, karena ada orang dikaruniakan harta oleh Allah SWT, tapi dia beramal soleh dengan harta itu boleh, supaya kita seperti dia, maksudnya kita punya harta dan beramal soleh dengan harta itu gitu. Nah, jangan iri supaya dia hilang hartanya. Ya, ada orang ini na'udzubillah ini penyakit hati ini penyakit hati. Na'udzubillah kita kena penyakit hati ini. Tidak bisa lihat tetangganya, temannya punya harta atau punya nikmat gitu. Lihat tetangganya punya mobil, dia yang meriang, dia yang sakit. Dia tiba-tiba meriang, sakit. Kenapa? Oh, karena tetangganya beli mobil. Gitu. Nah, ini namanya iri hati yang haram ini. Iri hati yang diharamkan itu. Nah, ini tidak boleh kalau ini. Nah, tapi kalau iri melihat saudara kita punya harta dan dia beramal soleh dengan harta itu, subhanallah, ya, ini bagaimana kita memohon kepada Allah supaya kita punya harta dan kita bisa beramal soleh seperti dia. Nah, ini iri yang benar, namanya ghibthah. Namanya ghibthah. Jadi pertama adalah amal soleh itu, ada amal soleh namanya, ada amal soleh mali. Amal soleh yang kita lakukan dengan harta. Satu. Kemudian yang kedua, amal soleh ya yang dilakukan dengan badan, namanya amal soleh badaniyah. Amal soleh badaniyah. Ya, ini amal soleh yang kita lakukan dengan badan kita ini, ya ini misalnya ya sholat, puasa, ya, baca Al-Quran, zikir, ya, dan seterusnya. Amal soleh yang kita lakukan dengan fisik kita ini. Ini klasifikasi amal soleh. Nah, yang ketiga, amal soleh yang dilakukan dengan kedua-duanya, yakni maliyah wa badaniyah namanya. Contohnya adalah haji.
umroh. Itu kita lakukan dengan apa? Dengan badan kita, kita tawaf, sa'i gitu ya. Dan kita lakukan dengan harta kita. Kita bayar visa, tiket, ya, belanja dan seterusnya gitu ya. Kita lakukan dengan harta. Kita lakukan dengan badan dan dengan harta kita. Ini amal soleh maliyah wa badaniyah. Alhamdulillah sekarang ya mulai tanggal 1 Desember kita sudah boleh masuk Saudi ya dengan tanpa syarat-syarat yang sulit itu, yang harus transit di negara kedua ya, negara selain Saudi, baru kemudian boleh masuk Saudi, harus vaksin itu, vaksin ini, harus itu, harus ini. Sekarang alhamdulillah mulai tanggal 1 Desember kita boleh masuk Saudi, kita boleh umroh ya lagi gitu, alhamdulillah. Nah, bisa kita lakukan niki amal soleh yang ketiga niki, amal soleh badaniyah wa maliyah niki, atau maliyah wa badaniyah ini ya dengan mudah dengan dibukanya Saudi per 1 Desember niki. Nah, ini jamaah rahimakumullah, amal soleh itu. Karenanya kita bisa lihat-lihat amal soleh ini ya kita lakukan yang mana gitu. Kita lakukan, kita berusaha lakukan ketiga-tiganya. Ya, dengan harta kita, dengan badan kita, dengan kedua-duanya. Nah, banyak amal soleh ini berarti kan? Banyak amal soleh itu, tinggal kita lakukan, bersemangat lakukan apa tidak. Nah, ini yang kita perlu targib diri kita untuk melakukan amal soleh. Dengan harta, ketika kita punya harta banyak maupun sedikit, ya, ada amal soleh yang kita lakukan dengan harta tersebut. Ketika kita punya harta sedikit, ya kita, yang penting kita ikhlas, kita infakkan seberapapun yang kita miliki, ya, seberapapun yang kita miliki, baik dari yang wajib maupun yang sunnah-sunnah. Gitu. Kemudian dengan badan kita, ini yang kita rinci sekarang ini. Nah, ini orang-orang yang kurang hartanya ini, dalam tanda kutip ini, ya komplain lah kira-kira gitu ya, atau bertanya kepada Nabi SAW, ya kami ingin dapatkan pahala juga yang besar. Ini coba, ini semangatnya para sahabat itu ya. Mereka melihat orang-orang yang punya harta itu beramal soleh dengan hartanya, banyak pahalanya. Ya, kita berusaha ya lakukan, tapi mereka waktu itu belum punya harta. Bagaimana kami bisa mengejar mereka gitu? Bagaimana kami bisa mengejar mereka? Punya pahala yang besar, pahala yang banyak, ya, dengan sekalipun tidak memiliki harta yang banyak. Bagaimana ini? Nah, kata Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, ya, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah SWT telah menjadikan bagi kalian ya hal-hal yang kalian bisa bersedekah dengannya? Ya, kalian juga bersedekah dengannya. Inna bikulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah. Nah, ini ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap ucapan subhanallah itu sedekah. Setiap ucapan Allahu Akbar itu sedekah. Setiap ucapan alhamdulillah itu sedekah. Setiap ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini juga sedekah. Ini amal badaniyah yang juga disebut sedekah. Jadi ini alternatif. Ini bukan kemudian hadis ini mengajarkan kepada kita kalau gitu kita kurangi bersedekah dengan harta, tidak. Justru ini amal lanjutan. Kalau ketika Allah SWT berikan kita harta, kita bersedekah dengan harta itu. Dengan itu hadisnya tentang keutamaan bersedekah dengan harta itu sangat banyak. Di antaranya adalah al-mar'u fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang kelak di akhirat dia akan berada di bawah naungan sedekahnya, di bawah naungan sedekahnya. Ya, ini sebagian ulama menafsirkan sedekah dengan harta, bizilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Tapi ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa ini adalah sedekah semuanya, harta, baik sedekah dengan harta maupun sedekah dengan amal badaniyah. Ya, di antaranya dengan zikir seperti ini. Gitu. Iya. Nah, kemudian ya sebelumnya ya, sebelum hadis ini ayat dalam Al-Qur'anul Karim tentang keutamaan bersedekah dengan harta itu
bahwa subhanallah, kalau ada orang yang dikembalikan, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan untuk hidup sesaat, ya, setelah meninggal dunia, itu yang dia ingin lakukan adalah bersedekah, katanya. Fa asaddaq, ya, akan bersedekah, saking dia melihat keutamaannya bersedekah dengan harta itu. Fa asaddaq, nah, itu keutamaan bersedekah dengan harta. Bahwa kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, ya, kalau dia akan dikembalikan dalam kehidupan beberapa saat, ya, dikembalikan hidup beberapa saat, amal soleh apa yang akan dilakukan? Dia mengatakan bersedekah. Nah, ini bersedekah dengan harta. Nah, kalau kita memiliki harta, kita bersedekah dengan harta. Lanjutannya adalah kita juga bersedekah dengan fisik kita ini, dengan lisan kita dalam hal ini. Bersedekah juga namanya adalah kalau kita mengucapkan zikir yang banyak. Ini banyak hadisnya ini, ya, tidak bisa kita baca satu persatu, ya, yang memperkuat tentang hadis ini. Ya, sekarang ini secara umum ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ini juga sedekah, masya Allah. Karenanya, ya, kalau kita nganggur-nganggur atau kita ngantri atau kita apa gitu, ya, daripada kita ngobrol-ngobrol yang ndak-ndak atau ngomong yang ndak-ndak atau melamun yang tidak-tidak gitu, ya, ini sudah kita sekalipun tidak kita bawa tasbih, ini sudah kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, niki kita kita berzikir. Nah, niki keutamaan berzikir juga niki. Ya, subhanallah, dalam salah satu hadis disebutkan zikir ini sangat utama, ya. Zikir ini sangat utama, ya. Diriwayatkan dari Abu Darda bahwa Rasulullah SAW menyebutkan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal fiddah wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Tirmidzi dan disebutkan diriwayatkan juga oleh Imam Malik, ya, secara mauquf, ya, dari Abu Darda, ya. Dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan, ya, mau wahai Rasulullah gitu, ya, maukah kalian aku beritahukan tentang amal-amal soleh kalian, amal-amal kalian, ya, amal yang paling baik, amal yang paling utama di sisi Allah dan yang paling tinggi, ya, pada derajat kalian, dan lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak, lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh di medan perang, kemudian kalian membunuh tadribu a'naqahum, ya, memukul a'naqahum, batang lehernya, wa yadribu a'naqahum, dan mereka memukul batang leher kalian. Mau wahai Rasulullah, kata para sahabat. Rasulullah menjawab, Rasulullah mengatakan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki keutamaan zikir. Karenanya niki amal saleh sangaran namanya zikir ini bukan mohon maaf, ini bukan amal yang ecek-ecek, ya, bukan yang sederhana, bukan. Dia adalah amal soleh yang sangat utama. Zikir niki, zikrullah niki, ya. Ini dalilnya hadis Abu Darda ini. Subhanallah, amal yang sangat utama. Dan dia adalah amal yang sangat mudah, ya, gampang, ya, zikir itu gampang atau sulit zikir itu, ya, karena dia dilakukan dengan lisan, hanya disebut dengan lisan, ya, tidak perlu modal, tidak harus pegang tasbih. Bagus kalau kita punya tasbih untuk membantu menghitung, ya, tidak harus menggunakan apa begitu, tidak. Tapi langsung diucap dalam keadaan bagaimanapun kita bisa lakukan, berdiri, duduk, berbaring, kita bisa lakukan.
ya, gampang, mudah gitu. Karenanya kata Ibnu Abbas ya, kalau orang zikir saja tidak bisa, maka dia sulit akan melakukan amal soleh yang lain. Gitu. Karenanya kita ya niki ya perbanyak zikir ini. Perbanyak zikir ini dia adalah amal soleh yang utama gitu. Bahkan dalam hadis yang kita kaji ini, dia termasuk bernilai sedekah. Bersedekah zikir satu gitu. Kemudian yang kedua, wa amrun bil ma'ruf sedekah wa nahyun an munkarin sedekah. Amar ma'ruf nahi anil munkar itu sedekah. Jadi berbuat baik kepada orang itu sedekah juga. Berbuat baik. Disimpulkan di sini bahwa kesimpulannya di dalam hadis niki, dalam syarah kitab niki adalah bahwa ta'diyatul ihsan ilal khalq yakunu sadaqah wa rubbama kana afdal min as-sadaqah bil mal wa hadha kal amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar, yakni berbuat baik kepada orang lain. Ya, di antaranya adalah amar ma'ruf nahi anil munkar, mengajak kepada yang baik. Kayak seperti ini kan, mengajak kepada yang baik ini Masya Allah, ngajak ngaji, ngajak berbuat baik, ngajaknya menyantuni anak yatim, ya, ngajak untuk bertemu dengan ulama, ya, kita majelis dengan ulama, ya, kita berbuat baik, ya, berbuat kebaikan, nikah amar ma'ruf, ya, menyuruh kepada yang ma'ruf, berbuat yang ma'ruf dan menyuruh kepada yang ma'ruf, ya, yang baik. Apa yang ma'ruf itu? Yang ma'ruf itu adalah apa yang dipandang baik oleh agama dan syara. Oleh agama dan oleh syariat dan adat. Itu dia ma'ruf. Apa yang menurut syariat, menurut agama itu baik, itu ma'ruf. Dan apa yang menurut adat, kebiasaan itu adalah baik, itu juga ma'ruf. Jadi yang kedua kata Rasulullah SAW, ya, juga bernilai sedekah adalah amar ma'ruf nahi anil munkar. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan pada, mohon maaf ini sabda Nabi ya, pada kemaluan salah seorang di antara kalian itu juga sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seorang melampiaskan nafsunya, ya, kemudian kok dia bisa bernilai sedekah? Ya, kata Rasulullah SAW, bagaimana kalau dia lampiaskan pada yang haram? Apakah dia mendapatkan dosa? Iya, dosa, Pak. Begitu pula, ya, kalau dia lampiaskan pada yang halal, maka dia dapat pahala. Dia sedekah. Nah, itu bernilai sedekah. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula kalau dia lampiaskan pada yang halal, maka dia dapatkan pahala. Ini hebatnya agama kita ini. Ini luar biasanya agama kita ini. Subhanallah, ya. Apa yang bahkan sesuatu yang nikmat yang kita nikmati gitu ya, makan, minum, berhubungan suami istri gitu, itu bisa bernilai sedekah, bisa bernilai pahala, ya, bisa bernilai pahala. Makan bisa bernilai pahala, ya kan? Contohnya kalau kita makan berbuka puasa ini kan makan, bernilai pahala dia. Subhanallah. Makan sahur bernilai pahala. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah, kata Rasulullah. Makan sahurlah, ya, karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Ya, umatku dalam keadaan baik saja ketika mereka, ya, menyegerakan berbuka puasa. Segera disuruh lagi makan hewan korban yang kita sembelih, ya, pada saat korban boleh kita ambil sebagian daripada daging hewan korban itu untuk kita konsumsi, dan ini berpahala kita, karena berpahala kita lakukan karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Itu. Jadi makan kok bisa jadi berpahala, Masya Allah. Dan dalam hal ini berhubungan suami istri pun bisa berpahala gitu. Nah, ini juga bisa jadi sedekah. Nah, karenanya jamaah rahimakumullah, ini nuansanya variasinya amal soleh dalam Islam. Ya, amal soleh, ya, bisa kita lakukan amal soleh itu dengan harta kita, ya, bersedekah, berzakat, bersedekah, berinfak, berwakaf dan seterusnya. Ini mendapatkan pahala yang besar. Zahaba ahlu dusur bil ujur.
pahalanya besar. Kemudian yang kedua, bisa amal soleh itu kita lakukan dengan badan kita, dengan fisik kita. Di antaranya bentuknya adalah zikir, zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan zikir-zikir yang lain. Ini mungkin zikir pagi dan petang, ini kita praktikkan, kita amalkan. Zikir ba'da sholat, dan zikir-zikir kapan saja, kalau dalam hadis itu disebutkan la yazalu lisanuka radban min dzikrillah, senantiasa lisanmu, kalau bisa senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan amal soleh dengan zikir, kemudian amal soleh dengan melakukan dakwah amar ma'ruf nahi anil munkar, melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam hadis lain disebutkan juga bentuk-bentuk amal soleh itu yang bisa bernilai sedekah, membantu orang, bahkan menaikkan barang orang yang mau naik kendaraan, itu juga sedekah, itu juga amal soleh, itu juga kebaikan. Paling tidak ini jangan sampai keburukan kita, keburukan kita baik dengan lisan maupun dengan fisik kita ini nyampe kepada orang itu kita tahan, mau ngomong yang jelek tahan, mau berbuat yang jelek tahan, itu juga amal soleh. Nah, begitu pula amal-amal yang kita jaga dia untuk kita lakukan, jika itu halal, itu yang kita lakukan, kita hindari yang haram, itu juga jadi amal soleh. yakni makan, minum, berhubungan suami istri, itu hindari yang haram, lakukan yang halal, itu juga bernilai amal soleh sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, ini dia nuansanya amal-amal soleh itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, dengan kita bisa melakukan amal-amal soleh ini gitu. Kita diberikan iradah yang kuat, azam yang kuat untuk melakukan amal-amal soleh. Dengan nuansa amal soleh seperti ini kita ketahui, kita kemudian bisa dengan lebih mudah, lebih gampang melakukan amal-amal soleh ini. Bahkan ketika kita nganggur-nganggur ketika kita nganggur-nganggur gitu, kita bisa melakukan amal soleh badaniyah, amal soleh dengan fisik kita, yakni dengan lisan kita, atau dengan fisik kita, kita bisa melakukan amal soleh, yakni zikir dan memberikan kebaikan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada orang lain, ini juga adalah amal soleh. Semoga Allah SWT berikan kita taufiknya untuk bisa melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampai di sini dulu pengajian kita, mudah-mudahan ini kita ilmui untuk kemudian kita berusaha untuk amalkan. Pada kesempatan kali ini agak umum disebutkan, dan Rasulullah SAW menyebutkan beberapa contohnya, yakni zikir dan amar ma'ruf nahi anil munkar, dan mendatangi yang halal dan menjauhi yang haram, itu juga adalah bentuk-bentuk amal soleh yang bisa bernilai sedekah, sehingga balance dia gitu. Nah, ini kalau ini dilakukan oleh yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala juga, gimana? Mereka sedekah dengan hartanya, alhamdulillah. Kemudian beramal soleh juga dengan badannya, bagaimana mereka ini, dalam riwayat lain disebutkan gitu, mereka juga melakukan, wahai Rasulullah, apa yang kita lakukan ini mereka juga lakukan, bagaimana? Nah, itu kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu sudah ujungnya gitu. Itu adalah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Karenanya kalau kita diberikan harta, itu karunia Allah, kita beramal soleh dengan harta itu. Kemudian yang mungkin yang kurang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal solehlah dengan harta yang ada, kemudian dengan badan, kalau tetap juga orang yang diberikan harta itu beramal soleh lebih besar, lebih banyak dari yang tidak atau yang kurang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala,
itu tetap lebih banyak amal solehnya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kita mohon karunia Allah Subhanahu wa taala agar Dia karuniakan kita harta, Dia karuniakan kita semangat untuk beramal soleh dengan badan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, enggak tahu saya, langsung doa. Ada yang bertanya atau kita langsung doa? Ada bertanya? Ya. Karena niki memang tinggal kita amalkan niki nggih. Tinggal kita amalkan. Semoga Allah SWT berikan kita taufiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala abdika rasulika Muhammadin sayyidil mursalin. Allahumma nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal a'la an tarzuqna al-amal bi kitabika wa sunnati nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna al-amal bi kitabika wa sunnati nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waffiqna lil amal bi kitabika wa sunnati nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina wa hadi bina waj'alna sababan liman ihtada wa la taj'al fina shaqqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ardut lana inda hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.